Halo lagi di sini dengan si Komar dalam videonya yang terbaru, channelnya yang terbaru, Sehat Jiwa. Ini video nomor 32 masih dengan topik menghadapi depresi. Kali ini akan kita bicarakan adalah terapi. Dan kalau masih ada waktu, kita bicarakan juga obat dokter. Terapi dengan orang-orang yang biasanya punya license ya, punya apa itu namanya, surat izin, dan gue bukan, sama sekali bukan ya, gue cuma pasien, nggak ada hubungannya dengan dokter sama sekali. Pertama-tama apa sih bedanya psikolog dengan psikiater? Kita semua udah tahu psikolog itu nggak bisa menulis resep obat. Kalau di sini ya, kalau psikiatris itu bisa nulis resep obat. Ada yang pro sama psikolog, ada yang pro sama yang bisa nulis obat. Biasanya dokter kita akan merujuk kemana kita udah harus berangkat. Kalau di sini juga banyak konselor-konselor yang nggak punya gelar psikologi, nggak punya gelar psikiatris, tapi mereka punya gelar konseling. Jadi nanti masing-masing terapis, masing-masing konselor akan kasih kita terapi masing-masing. Kalau di Indonesia, gue pernah dengar terapi, apa yang namanya, hipnoterapi lah. Ada juga terapi-terapi keagamaan, retret, lalu kita dibawa untuk menyembuhkan luka jiwa. Semuanya itu pasti ada bagusnya dan silakan mengikuti, masing-masing ada yang cocok, ada yang enggak cocok. Tapi seperti yang kita udah bahas sejak video ke-25 ya, menghadapi depresi itu nggak bisa cuman ya lu ke terapis aja, lu makan obat dokter aja blank sembuh ya. Sebaiknya jangan, sebaiknya kita kerja keras juga, mulai dari faktor diet sampai olahraga, ubah personality kita dan sebagainya yang kita udah bahas sejak video ke-25. Cari dan nonton videonya ya. Jadi terapis yang biasanya kita harus bayar itu mungkin nanti kalau kita semuanya ini sudah tidak menolong. Tapi gue yakin kalau lu kuat di semuanya ini, apalagi faktor Tuhan, lu kayaknya mungkin bisa jadi nggak perlu terapi kalau keadaan lu masih sangat low, masih sangat awal. Ngobrol soal obat dokter, pakai contohnya gue aja ya. Gue bukan anti loh sama obat dokter. Jadi setelah akhirnya pertama-tama kali mendusin, gue tuh ada anxiety, tahun 2004 gue dikasih Prozac, antidepressant 10 mg doang. Tapi 2006 udah nggak cukup, dinaikin lagi. Ya 2 tahun kemudian 20 mg. Tapi cuma setahun kemudian udah nggak cukup lagi, gue udah nagih lagi. 2007 dinaikin ke 40 mg, tapi gue tolak, gue cuman telan kalau nggak salah 30 ya, gue turunin ke 30. Terus nggak sampai setahun lagi, tahun 2008 nagih lagi, badan nggak cukup 40 mg. Waktu itu kata dokter 10 mg itu dosisnya bayi. Gue tanya, dok kalau gitu dosis yang berat tuh berapa miligram? Dia bilang 60. Lah gue udah hampir 60 ini ya, jadinya gue ketakutan, gue turun naik, pakai nggak pakai, berhenti pakai nggak pakai. Akhirnya tahun 2010 gue nggak makan. 2012 gue parah banget, 6 minggu nggak tidur, itu udah mania, sleeping disorder ya, udah parah banget. Nah mulailah gue dikasihin segala macam. Lu obat apa deh yang ngeri-ngeri di Google, semuanya udah dikasih coba ya. Di sini dokternya murah obat karena di kitanya juga gratis, kitanya juga jadi nggak keberatan. Dan apa di dokternya juga dia dapat komisi, kita nggak tahu, pokoknya mereka murah obat. Seperti yang gue kasih lihat di video sebelumnya ya, obat-obatan gue itu sampai kayak begini. Ini juga udah banyak sekali yang dibuangin, kira-kira mungkin ada 5 kalinya lipat itu bungkusan kalau gue nggak buangin mah. Walaupun di Google sama laki gue itu obat-obatan kimia mengerikan, efek sampingnya gue telen, tapi memang tubuh gue merontak ya, nggak bisa ya. Jadi apa namanya, malah parah. Gue stop, ganti obat lagi. Tapi memang ada beberapa kasus yang kita udah nggak bisa lepas lagi dari obat. Misalnya kalau lu udah kebablasan, udah breakdown, udah gila ya. Dan yang udah punya halusinasi dan pikiran untuk bunuh diri, itu memang biasanya udah nggak bisa lepas dari obat. Jadi pada titik tertentu memang obat diperlukan. Tapi kalau lu bisa nonton video gue yang ke-25, bagaimana menghadapi depresi, kalau bisa obat merupakan jalur yang terakhir. Kalau lu masih belum ada halusinasi, belum ada pikiran-pikiran mencelakakan orang lain atau diri sendiri ya, jangan sekali-sekali nyalahin gue bukan dokter, gue cuma pasien coy. Oke, segitu dulu bincang-bincang kita di video ke-32 menghadapi depresi dengan terapi dan obat dokter. Kalau ada tambahan di bagian komen, lu tambahin ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.